Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu pelita terang jalanku, di pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu.
Shalom. Dari tadi kita nyanyi dan bermusik, tidak kenal maka tidak sayang ya Bapak Ibu semua. Sebelum kami sedikit banyak berbicara, kami berdua mengucapkan terima kasih banyak. Pertama untuk Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan untuk kami berdua bisa dekat-dekat dong saya ya. Untuk kami berdua, kami suami istri Bapak Ibu ya. Fotonya memang agak terpisah tapi kami suami istri. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah memberikan kami kesempatan untuk kami bisa melayani bersama. Dan juga untuk Best Church ya, untuk Bapak Gembala dan semuanya boleh memberikan kami kesempatan untuk kami juga menyaksikan tentang kebaikan dan penyertaan Tuhan. Jujur kami bukan orang yang sempurna, tapi kalau kami boleh melewati masa-masa kehidupan kami sampai detik ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kami ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Talenta kami yang kami punya itu juga karena Tuhan. Oleh karena itu saya bersyukur dan suami saya juga Niki Manoputi bersyukur sekali bisa melayani pada malam hari ini dan juga hari Minggu nanti. Kita bisa ketemu lagi ya saudara semua. Saya Cindy Carolina Sibarani, saya orang Batak, jadi Horas untuk orang Batak mungkin ada di sini. Horas, dulu saya dikenal Cindy Avi dulu, kalau dulu masih ada seangkatan saya atau mungkin lebih muda dari saya yang ada yang nonton. Jangan bingung-bingung ya, nanti tebak-tebak buah manggis gitu ya. Ini kayak pernah lihat tapi di mana gitu ya, apa di pasar atau di mana gitu ya. Nah kalau ini suami saya Niki Manoputi, dia musisi dari Glenn Fredly almarhum. Dan sampai sekarang masih tetap menjadi musisi dan saya juga menjadi penyanyi, tetap melayani juga di gereja lokal saya, asal saya, dan menjadi seorang ibu juga. Kamu mau bicara? Ya, shalom. Sama ya, terutama terima kasih banyak untuk sudah mengundang kami di sini. Seperti istri saya tadi udah bilang, kita bukan orang siapa-siapa, we just normal people. Jadi kita rasa bersyukur kita bisa melayani bareng pelayanan untuk kalian, tapi untuk Tuhan Yesus di sore ini. Kita mau cerita sedikit tentang hidup kita, kesaksian about our life. Ya, saya sebagai suami, musisi, dan istri saya juga Cindy Carolina juga aktif di gereja dan juga penyanyi. Kita mau sharing about the daily struggle in life. Sekali lagi kita bukan siapa-siapa, sama aja seperti kalian semua. Jadi mungkin ada banyak hal-hal yang juga recognizable ya sama kalian ya. So sayang, kamu mulai. Baik, kesaksian kami mungkin kami akan sharing tentang perjalanan kami. Kalau dari awal mah panjang ya Bapak Ibu, tapi hal yang paling membuat kami belajar adalah di masa pandemi. Mungkin di sini banyak juga yang belajar banyak di masa-masa pandemi, di mana masa-masa itu adalah kayak bom kayak bom lah sepertinya ya dalam kehidupan mungkin banyak orang, apalagi terutama kami. Sebelum pandemi itu semua terasa aman, terasa nyaman ya. Pokoknya di zona nyaman lah Bapak Ibu semua. Dan suami juga dengan Glenn Fredly kan tour terus segala macam, itu semua terasa aman lah ya secara financial, secara kehidupan kami berumah tangga juga. Dan jujur saya sudah tidak aktif terlalu banyak bernyanyi karena saya fokus untuk merawat anak dan keluarga. Karena waktu saya menikah dengan suami saya bilang saya mau fokus dalam keluarga, saya mau fokus dalam perkembangan anak saya gitu. Saya nggak mau saya bekerja, saya nggak lihat perkembangan. Bukan berarti ibu-ibu yang bekerja itu salah ya, bukan. Setiap orang punya pilihannya masing-masing, tapi saya memilih hal tersebut. Jadi saya pikir ya udah aman-aman aja nih dari tahun ke tahun. Tiba-tiba di tahun 2020 seperti yang kita tahu, pandemi datang tanpa diundang gitu ya. Dan kami sudah punya plan untuk membeli rumah Bapak Ibu semua. Membeli rumah dalam arti kata KPR ya. Dan itu sudah dipertimbangkan, didoakan gitu. Dan kita rencanakan, kita pikir semua akan aman.
Kita juga sudah mulai DP gitu ya, dan DP itu sudah berjalan, kemudian tiba-tiba pandemi, mulai kita kayak wah, kita panggil rumah kami itu adalah House of Faith. House of Faith karena anak kami namanya Victoria Faith Manuputi. Artinya adalah kemenangan dalam iman. Nah, itu nama sepertinya menguji kami ya. 2020 ketika kami sudah memutuskan membeli sebuah rumah ya, tiba-tiba pandemi terjadi, dan kedua Glenn Fredly meninggal dunia, otomatis semua terhenti. Pekerjaan pun meskipun beliau mungkin masih hidup ya, pasti area panggung dan musik, entertainment itu mati total. Tapi ini beliau sudah meninggalkan teman-temannya sama musisi, terutama di Baku Cakar dan Niki Manuputi ya. Itu merupakan pukulan buat kami sampai kami mikir gini, ini bagaimana kehidupan kita selanjutnya? Ada nggak takut? Ada banget Bapak Ibu semua. Apalagi kita lagi ambil rumah. Kan kalau Bapak Ibu yang sudah pernah beli rumah pasti tahu ya bagaimana itu prosesnya. Ya, kalau KPR tuh harus berjalan terus. Ada yang harus kewajiban-kewajiban setiap bulan yang harus kita penuhi. Itu ada ketakutan, kita berunding apakah ini lanjut atau tidak. Sampai kita juga konsultasi ke Papa Rohani kami, kita berunding kita lanjut atau tidak. Sampai beliau bilang, saya gak bisa kasih keputusan karena itu keputusan antara kalian berdua dan Tuhan. Tanya sama Tuhan, tanya, minta hikmat dari Tuhan. Apakah mau lanjut atau stop gitu. Jadi kita cuman punya banyak ketakutan bahwa wah ini pandemi gak tahu kapan selesai. Apakah kami akan survive? Bisa makan atau tidak? Boro-boro beli rumah. Bisa makan atau tidak? Saya punya ketakutan yang begitu besar sampai suami saya juga. Mungkin karena dia seorang kepala keluarga ya. Dia harus punya keberanian yang lebih. Dia sampai berpikir, dia punya ketakutan tapi dia bilang, it's just a money. It's just money. Tuhan provide. Nah, Bapak Rohani kami kasih ayat ini yang mungkin sudah umum buat Bapak Ibu semua. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Sudah pernah dengar Bapak Ibu? Ya, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Di saat kami kebingungan saat itu, saya dengar Tuhan menyegarkan jiwaku. Ingat loh Sin, Tuhan adalah gembalamu. Gak akan kekurangan. Ini di tahun 2020 itu adalah di masa di mana setiap manusia diuji imannya. Apakah kita tetap percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu bisa menyelamatkan, Tuhan itu bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Apakah Tuhan bisa menenangkan jiwa kita? Apakah kita percaya Tuhan itu bisa melakukan semua itu? Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nangis gak kami berdua saat itu? Nangis. Tapi kami tahu kami punya Tuhan. Pengharapan kami gak bisa berharap dengan siapapun, kami gak bisa minta. Ayo dong kasih kita duit dong, buat kami bisa melunaskan dalam waktu cepat, atau kita bisa makan, atau kita bisa tinggal. Enggak. Tapi kita cuma bilang, Tuhan ini kita mau lanjut atau tidak. Kami menangis. Dalam hati kami menjerit. Kami gak sanggup Tuhan, kami angkat tangan. Tapi saat itu kayak kita diyakinkan bahwa masih ada Tuhan dalam kehidupan saya dan suami saya dan anak saya. Tuhan yang menghibur kami. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kami memilih untuk terus saudara.
Karena kami mau diam di dalam Tuhan. Karena kami percaya apa yang kami punya, Niki punya saksofon dengan talentanya, saya punya suara dengan talenta yang Tuhan kasih. Itu semua dari Tuhan. Kalau saya dan Niki berada di luar Tuhan, saya yakin kami tidak bisa melakukan apapun. Pada saat itu saya cuma bilang, Tuhan tolong kami. Apapun yang Tuhan sediakan kami percaya, Tuhan mampukan kami. Dan puji Tuhan, waktu berlalu itu Tuhan gak tahu gimana caranya, jangan ditanya ya. Caranya Tuhan itu lebih daripada apa yang kita bisa pikirkan, benar? Ya kan? Kita minta segini, Tuhan kasih segitu gitu ya, banyak gitu atau bagaimana. Bukan yang berlebih tapi cukup untuk memenuhi apa yang kami perlukan. Saya lanjutkan ke suami saya ya, karena dia banyak yang mau diceritain. Coba. Betul. Jadi Cindy benar, ya kita punya iman, tapi jangan pikir kita cuma duduk di rumah berdoa dan berkatnya datang gitu. Kita juga harus punya fighting spirit. Jadi pandemi setelah 1 tahun, tabungan kami juga makin tipis juga. Jadi saya pikir wah gimana ya, kalau kita lanjut begini, akhir tahun November 2021 tabungan kami habis duit. Jadi mau ada opsi apa? Saya malah pikir kalau orang tua saya masih tinggal di Belanda, saya pergi ke Belanda, saya kerja di Belanda. Mau apapun kerjanya, mau di McDonald's mau cuci piring di restoran, mau jadi tukang sampah, I don't care. Karena saya harus berjuang, harus fight untuk keluarga saya. Dan jadi juga, saya ke Belanda di bulan Agustus 2021, saya kerja kalau mau omong kasar sebagai kuli di Belanda. Saya kerja di bagian pindahan rumah. Jadi saya pagi angkat perabot, angkat lemari, jam 5:30 udah naik sepeda ke tempat kerja. Saya pikir kok mesti begini hidupnya ya. Padahal di Indonesia saya lumayan terkenal main musik. Tidur di 5 bintang hotel, room service, pesawat Garuda. Tapi apakah mau tanya saya malu untuk kerja itu? Enggak sama sekali, saya bangga. Karena saya tahu istri dan anak saya di Jakarta lagi sendiri. Dan saya di Belanda juga sendiri harus bekerja untuk keluarga. Oke, went all good. Saya kerja 6 bulan di Belanda, pulang dengan kantong euro. Euro banyak, puji Tuhan, kerja keras. Di rumah, kita sudah terima kunci dari rumah baru kami. Dan saya udah mulai bekerja di rumah. Itu awal 2002. Maret 2022. Saya kerja Maret, April, Mei, saya masih kerja dalam rumah. Tiba-tiba saya rasa gak enak. Ini ada apa ya? Saya rasa pusing. Ini paling masuk angin. Ya saya ke atas, saya tidur. Kok gak sembuh? Makin halusinasi saya. Ada apa ya? Besok pagi saya sudah gak bisa jalan, saya udah gak bisa gerak badan. Saya bilang istri, langsung ke rumah sakit aja. Ya. Nah, di rumah sakit didiagnosis DBD saya. Kalau normal trombositnya harus di 150.000 dan ke atas. Saya dalam 6 hari turun sampai 7.000. Sampai dokter udah masuk di ruangan VIP, lumayan panik mukanya. Oke, paniki langsung ke HCU, High Care Unit. Saya takut dong, Wah, ini bagaimana? Kalau saya sendiri dipanggil sama Tuhan, ya sudahlah, bersyukur. Tapi istri anak saya bagaimana? Sendiri di rumah, ini saya harus bertanggung jawab untuk keluarga. Udah kerja keras di Belanda, udah punya fighting spirit buat keluarga saya. Masa sih papa gak ada lagi nanti? Anak saya gimana? Istri saya gimana? rumah kami gimana? Jadi kita berdoa aja, berdoa. Tapi ada satu lagu
nggak tahu kenapa lagu itu muncul terus. Lagunya Waktu Tuhan. Dan saya tanya sama istri, sayang ini waktu saya masih di ruangan normal ya. Ini lagu apa ini? Oh ini lagu judulnya Waktu Tuhan. Aduh bagus sekali. Saya tiap hari dengan lagunya, dengan berdoa ke Tuhan. Sampai saya masuk di HCU. Tapi di situ nggak boleh pegang HP. Saya benar takut untuk tinggalin keluarga saya. Tapi puji Tuhan setelah 11 hari dokter datang lagi dan trombosisnya naik terus. Dari 7.000, 10.000, 15.000. Padahal dokter, ya setelah saya sudah sembuh, kita datang kontrol lagi, dokter udah bilang. Dokter sudah berdoa karena dia gak bisa, he can do anything anymore untuk saya. Tapi saya, wah berarti saya hampir meninggal ya dok. Ya gimana ya Pak Niki. Waktu itu saat itu berat sekali buat kami. Ya buat saya juga. Tapi saya rasa judulnya Waktu Tuhan itu pas tepat untuk saya. Kalau emang itu sudah waktunya, Tuhan sudah panggil, oke, that's it. Mau apa? Dan bukan cuma dalam artinya kalau orang meninggal waktu Tuhan, cuma dengan semua hal-hal dalam kehidupan waktu Tuhan. Financial, mau beli rumah, waktunya Tuhan. Mau beli mobil baru, waktunya Tuhan. Itu semua sebenarnya materialistis semua. Tapi untuk kesehatan kami juga, itu waktunya Tuhan. Ya, kalau kita mau punya anak, kita berdoa, kita nggak bisa paksa kok. Saya juga kita nikah saya umur berapa? 39 ya, baru nikah. Oh lambat sekali, emang waktunya Tuhan. 39 saya 35. Iya. Jadi emang benar waktunya Tuhan harus menikah. Jadi lagu itu Waktu Tuhan tuh itu jadi lagu saya sekarang dalam kehidupan. Karena kita bukan siapa-siapa. Kita mau begini, kita mau itu, maunya banyak. Bisa, kerja keras, fighting spirit, dan harus punya iman. Karena kita bukan tentuin masa depan kita masing-masing. Itu cuma Tuhan aja yang tentuin. Itu saya belajar dari pengalaman saya di rumah sakit dan pas saya keluar. Seperti istri saya tadi udah bilang, it's just money. Emang kalau kita udah gak ada kita bisa berpulang money-nya? No, it's more than that, than money. Jadi kami benar sadar dalam kehidupan kita benang merahnya itu Tuhan Yesus. Untuk saya, istri dan anak saya. Ya waktu Niki sakit itu jujur Bapak Ibu, saya kembali datang kepada Tuhan, saya minta tolong sama Tuhan. Saya bilang Tuhan tolong saya, karena saya sendirian. Rumah sakit tidak mengizinkan siapapun untuk menemani yang nungguin yang sakit gitu ya. Cuman bisa saya sendiri. Waktu Niki diputuskan pindah ke high care unit. Kalau Bapak tahu high care unit itu tuh sebelahan sama ICU. Saya mikirkan, wah ini kan kayak transitan kalau orang mau ke ICU HCU dulu ya. Atau pemulihan ke HCU dulu ya. Ini ada apa ya? Saya coba untuk kuatkan diri saya, tegarkan diri saya. Saya selalu bilang gak ada apa-apa. Semua baik-baik aja. Tapi jujur saya bilang, Tuhan saya takut. Saya gak mau kehilangan suami saya. Tolong saya, kuatkan saya, pegang tangan saya. Saya harus kuat, saya harus sehat. Suami saya harus sehat. Saya harus tetap berdoa. Hari itu tuh saya lihat waktu Niki sakit itu. Dia sakit tapi buat banyak orang berdoa, datang kepada Tuhan. Saya bilang, wah ini Tuhan punya maksud nih. Kalau ini terjadi, diizinkan terjadi. Tuhan punya maksud supaya banyak orang datang kepada Tuhan untuk berdoa untuk seorang Niki Manuputi. Kenapa saya bilang begitu? Karena teman-teman dia di Belanda yang gak biasa berdoa, mungkin ke gereja juga hampir gak pernah atau jarang. Ya, keluarga yang juga mungkin jarang berdoa, semua datang kepada Tuhan untuk berdoa untuk seorang Niki Manuputi.
Semua mengingat bahwa mereka cuman bisa meminta sama Tuhan. Pertolongan sama Tuhan. Dan hari itu saya merasa bahwa lagi berperang nih atas jiwa suami saya untuk tetap hidup. Papa rohani saya juga bilang, kami berdoa ini seperti peperangan untuk tetap memegang jiwa seorang Niki, tetap hidup, tetap sehat dan dipakai Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa saya berdoa ya Bapak Ibu semua. Karena seorang Niki Manuputi ini tuh sedikit cerita bahwa beliau ini dia tidak dibilang rohani banget, enggak. Orang bergereja banget, enggak. Waktu saya menikah sama dia, dulu saya pengennya gini, Tuhan saya pengen anak pendeta, ya pendeta, pokoknya pelayanan. Tiba-tiba Tuhan kasih seorang Niki Manuputi ya, orang panggung, wah dipuja-puja sama wanita segala macem, boro-boro udah melayani dah gitu ya. Ini sekarang gitu, saya bilang wah Tuhan memproses dia sampai begini ya, tajam banget Tuhan. Gak cuman dia yang diproses, tapi saya juga gitu. Tapi gak apa-apa kalau memang ini caranya Tuhan untuk pakai dia, untuk dia bisa berdiri di tempat ini seperti sekarang. Saya bilang puji Tuhan, saya bersyukur bahwa doa saya dulu sebelum saya menikah, Tuhan tolong pakai dia. Sampai menikah pun Tuhan tolong pakai dia. Pakai suami saya menjadi seorang kepala keluarga yang hebat di mata Tuhan. Menjadi seorang musisi yang memberkati, gak cuman sekedar di dunia luar. Untuk bernyanyi lagu sekuler atau apapun. Mau rohani mau sekuler. Yang penting suara yang dia boleh keluarkan. Itu memuliakan nama Tuhan. Dan doa saya itu terjawab walaupun dengan proses ya Bapak Ibu semua. Dan saya bersyukur waktu pas kejadian Niki sakit itu. Saya lihat wah ujiannya bukan cuma sama Niki. Tapi saya sebagai seorang istri. Tetap setia atau tidak nih sama suami. Tetap setia gak cari Tuhan. Tetap beriman gak kamu Sin? Ingat loh kamu punya anak namanya Victoria Faith. Artinya kamu harus menang dalam iman. Dalam hal apapun. Tadi malam saya diskusi sama suami saya. Kalau ngomongin waktu Tuhan. Ternyata waktu pandemi itu memang waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan tuh gak selalu kayak gini loh. Lagi adem-adem aja. Baik-baik aja. Kan enak ya Bapak Ibu semua ya. Tapi ternyata waktunya Tuhan tuh yang paling sedep tuh adalah ketika lagi masa susah. Masa berat. Itu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Apakah kita mau cari Tuhan atau tidak? Terujilah kita sebagai pribadi. Apakah kita sungguh-sungguh ketika kita nyanyi. Ku kan berdiri di tengah badai. Dalam kekuatan yang kau berikan. Sebab Tuhan Yesus yang menopang. Artinya kita tetap mengandalkan Tuhan. Apakah itu sungguh-sungguh akan kita lakukan ketika kita susah? Waktu kita happy, kita bilang haleluya puji Tuhan tuh gampang. Saya sadari banget. Tapi waktu kita lagi susah, bisa gak kita bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bisa gak kita bilang, aku percaya Tuhan. Tuhanku dahsyat. Tuhanku hebat. Sampai detik ini kehidupan kami masih tetap diproses Bapak Ibu. Saya dan Niki tidak lebih sempurna dari siapapun. Saya dilayakkan oleh karena Tuhan. Saya disempurnakan dan Niki juga disempurnakan oleh karena Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua juga teman-teman juga dilayakkan, disempurnakan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus yang hebat. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama lewat beberapa lagu yang akan kami bawakan. Ini adalah lagu yang begitu memberkati dan menguatkan kehidupan kami. Silakan sayang.
terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Kami tak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami gak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami sadari kami hidup butuh Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Pegang tangan kami, tuntun langkah kami. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, panggil namanya Yesus. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Panggil namanya Yesus. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Panggil namanya Yesus, Yesus, katakan Yesus. Pegang erat tangan kami Tuhan. Setiap kami punya permasalahan kami sendiri. Kami tahu di luar kasih-Mu kami gak sanggup melawan. Kami gak sanggup menghadapi apapun pergumulan kami. Tangan kami terangkat Tuhan. Tanda kami menyerahkan hidup kami. Yesus, 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 pegang erat tanganku. Kami tak dapat hidup di luar
Kami percaya kalau kami boleh ada, semua karena Tuhan. Kalau kami boleh hidup sampai saat ini, semua karena anugerah daripada Tuhan. Sehingga mungkin boleh ada badai di dalam kehidupan kami, masalah demi masalah yang harus kami lewati. Tapi kami percaya di tengah-tengah masalah ada Tuhan yang menggendong kami. Sehingga hidup kami tidak lagi dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Karena kami percaya melalui proses masalah yang kami lalui, sehingga kami bisa mengenal Tuhan dengan baik. Dan di dalam hidup kami boleh mengatakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa. Biarlah kami belajar setiap di dalam kehidupan kami masalah, tantangan, mungkin sakit, perekonomian, masalah keluarga, apapun itu Tuhan. Kami percaya bahwa ada Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan. Sehingga Tuhan di dalam kekristenan kami menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, orang-orang Kristen yang mengerti atas kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati kami di dalam pujian. Engkau telah memberkati kami di dalam saksofon. Kami diberkati oleh Tuhan bahkan di dalam firman Tuhan yang telah kami renungkan malam ini Tuhan. Kami tidak lupa memberkati berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami juga mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Kau memberikan kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan bahkan juga di dalam kesehatannya. Lebih daripada itu, biarlah hidup kami menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan, tak pernah gagal. Kau tak menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu, katakan ku percaya Kau Tuhan, oh, tak pernah
seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku semuanya.